Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Katolik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan doa. Baik anak-anak, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga pagi ini. Sekarang kami mau memulai pembelajaran kami. Utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar pembelajaran kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kita minggu lalu, kita sudah membahas materi tentang panggilan para murid Yesus. Dan pada hari ini kita masuk ke materi yang berikut, yaitu cara hidup murid Yesus. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menyebutkan cara hidup murid Yesus yang pertama berdasarkan kitab suci. Yang kedua, menjelaskan beberapa alasan mengapa jemaat perdana disukai banyak orang. Dan yang ketiga, membandingkan kehidupan jemaat perdana dengan kehidupan jemaat atau gereja saat ini. Baik anak-anak, untuk itu kita akan melihat materi kita pada hari ini. Baik anak-anak, kita manusia ini disebut sebagai makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu adalah di mana seseorang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi di mana seseorang itu tidak bisa hidup sendirian. Dia membutuhkan orang lain. Jadi kita manusia ini disebut sebagai makhluk sosial di mana kita tidak bisa hidup sendiri dan kita membutuhkan orang lain. Mengapa kita manusia ini tidak bisa hidup sendiri? Kenapa kita harus membutuhkan orang lain? Karena dalam kehidupan kita selalu dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan itu merupakan suatu kebutuhan dasar bagi setiap orang, di mana setiap orang itu dapat saling membantu, saling berbagi, saling menguatkan, dan saling mengembangkan kepribadiannya. Jadi, mengapa manusia itu tidak dapat hidup sendiri? Ya, karena manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Dia selalu hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, di mana setiap orang itu selalu saling membantu, saling menolong, saling berbagi, saling menguatkan. Nah, itu disebut sebagai manusia adalah makhluk sosial. Sebaliknya, hidup dalam kebersamaan dengan orang lain akan hancur kalau setiap orang itu bersikap egois, mendahulukan kepentingan pribadinya daripada kepentingan umum. Adanya sikap tidak bertanggung jawab, kurangnya rasa memiliki persekutuan, kurang jujur satu sama lain. Nah, terus anak-anak, bagaimana dengan cara hidup murid-murid Yesus?
Baik anak-anak, dalam kitab suci, cara hidup murid Yesus itu kehidupannya selalu bersama-sama atau selalu hidup dalam persekutuan. Di mana dalam kitab suci Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 itu dikisahkan bahwa kehidupan jemaat perdana. Dalam kehidupan mereka itu tampak ada beberapa hal. Yang pertama, Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka dalam persekutuan murid-murid Kristus, dalam persaudaraan sejati dan sejiwa. Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama, dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berkelimpahan. Tidak ada dari mereka yang berkekurangan. Yang berikut, dalam kehidupan mereka itu, mereka setiap orang atau setiap anggota persekutuan mereka menganggap bahwa mereka adalah sederajat dan tidak ada yang merasa lebih rendah atau lebih tinggi. Jadi, dalam kehidupan jemaat perdana, cara hidup Yesus itu mereka selalu saling peduli dan saling memenuhi antara satu dengan yang lain. Mereka tidak membedakan antara kaya atau yang miskin, tetapi mereka menganggap bahwa sesama mereka itu adalah sederajat. Yang ketiga, adanya kepemimpinan yang mampu untuk melayani dan mampu untuk memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan yang keempat, mereka selalu tekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di dalam bait Allah. Yang kelima, mereka selalu bergiliran dalam mengadakan perjamuan kudus dan senantiasa bersukacita dan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi ada 5 cara kehidupan jemaat perdana yang telah dikisahkan dalam kitab suci Kisah Para Rasul. Jadi kehidupan jemaat perdana ini membangun suatu kehidupan yang secara utuh, sebagaimana orang-orang tersebut dalam suatu persekutuan itu mereka selalu percaya kepada Kristus. Dalam dinamika kehidupan yang berkembang dalam kehidupan bersama jemaat perdana, ternyata ada suatu daya tarik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengapa menjadi suatu daya tarik bagi orang-orang yang hidup atau tinggal di antara mereka? Karena cara hidup jemaat perdana itulah yang mampu menyentuh hati, mewarnai dan menggerakkan kehidupan orang-orang
yang ada di sekitar mereka sehingga mereka disukai banyak orang. Jadi, cara hidup jemaat perdana itulah yang membuat semua orang yang ada di sekitar mereka banyak menyukai mereka, sehingga mereka itu banyak disukai oleh banyak orang. Itu karena cara hidup mereka yang selalu diwarnai, mereka selalu memberikan yang mampu menyentuh hati banyak orang, yang memberi warna dan menggerakkan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka itu jemaat perdana itu banyak disukai oleh banyak orang. Jadi persekutuan jemaat perdana itu menjadi suatu komunitas yang terbuka untuk setiap orang, sehingga tiap-tiap hari jumlah mereka itu makin hari makin bertambah, karena banyak orang yang selalu mengikuti cara hidup mereka. Jadi, gambaran dalam kehidupan persekutuan jemaat perdana ini menjadi cerminan bagi kita, sehingga mendorong kita terlibat secara aktif untuk mengembangkan komunitas di mana kita berada. Baik anak-anak, dalam mendalami cara hidup persekutuan jemaat perdana bisa kita lihat dalam kitab suci, dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Dalam kitab suci itu terlihat jelas bahwa gambaran hidup persekutuan umat beriman itu dapat kita refleksikan. Dan cara hidup yang nampak pada kehidupan jemaat perdana itulah yang menjadi contoh dan model bagi persekutuan kita yang ada pada masa sekarang. Jadi anak-anak, pada masa sekarang ini kita harus mencontohi dan meneladani model persekutuan dari kehidupan jemaat perdana. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, ada tugas. Yang pertama, bagaimana cara hidup yang dikembangkan dalam persekutuan jemaat perdana tersebut. Yang kedua, hal-hal apa saja yang kamu temukan dalam kitab suci tetapi belum tampak dalam kehidupan umat di lingkungan, stasi atau komunitas basis seperti yang sudah kamu amati. Jadi, tugas ini dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Jadi nanti Ibu akan buat tugas di Classroom dan Ibu akan kirimkan, sehingga nanti tugasnya itu akan dikirimkan di Google Tugas Classroom. Oke, baik anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dalam pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami ingat dan dapat kami pahami dengan baik. Namamu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.